Perkenalkan, nama saya Komarudin Agung Sehara dari kelas 1C, NPM 20 10 63 70 10 154 dari kelompok 3 dan 4 rekan saya. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Malika Jani dari kelas 1C PJKR dengan NPM 20 10 63 10 721. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani Madudin. Saya dari kelas 1C dengan NPM 20 10 63 10 788. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Lupi. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 1C. Tentang sejarah pendidikan jasmani. Sejarah pendidikan jasmani dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, latar belakang studi sejarah. Kedua, sejarah pendidikan jasmani. Ketiga, sejarah olahraga internasional. Dan yang keempat, sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Latar belakang studi sejarah akan dijelaskan oleh Vina Malika. Sejarah pendidikan jasmani akan dijelaskan oleh Krisna Lupi. Sejarah olahraga internasional akan dijelaskan oleh Mardani. Dan sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Dilanjutkan oleh teman saya yang ingin menjelaskan materi-materi sebagai berikut. Materi mengenai latar belakang sejarah dari sejarah pendidikan jasmani. Sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau. Pada umumnya sejarah mempunyai arti dan nilai karena ada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial, yaitu seperti politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, dan pendidikan. Melalui sejarah ini, pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi dapat dilatar belakangi melalui beberapa hal berikut. Pertama, sejarah memberikan kejelasan tentang status di bidang kerjanya karena memberikan pemahaman dan turut menentukan bentuk serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai berbagai masyarakat. Yang kedua, sejarah membantu menjelaskan pemanfaatan asas-asas dari ilmu pengetahuan sosial dan perilaku. Nah, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan jasmani termasuk olahraga dan rekreasi merupakan alat sebagai tujuan tertentu dari berbagai masyarakat masing-masing. Nah, maka dari sejarah ini terciptalah pendidikan seperti guru di sekolah, entah melalui pendidik di sekolah-sekolah maupun pelatih di bidangnya masing-masing. Sedikit tentang sejarah pendidikan jasmani. Sejarah pendidikan jasmani yaitu ada 10 zaman. Ada zaman primitif. Primitif ini manusia primitif berkali dengan mempertahankan hidup mencari makanan, sedangkan tempat teduh dalam perlindungannya dari ganasan lingkungan serta kelajuan perkembangan suku. Orang pada zaman dulu itu mencari makan dan tempat tinggal itu berpindah-pindah. Misalnya dari tempat A makanannya sudah habis, lalu pindah ke tempat B yang ada makanannya. Contohnya seperti itu. Zaman kuno itu ada 2 kebudayaan negara yang sudah ada pada zaman dulu, yaitu pada zaman kuno Cina dan India. Aktivitas kuno Cina itu fisik dan permainan. Ada gulat, nari-nari, panahan, dan lainnya. Ketiga ada zaman Greek.
Jika Sumeria merupakan tempat kelahirannya, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelum mampu sudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat pada zaman, tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Kesairan Romawi telah meninggal karena kebudayaan yang mungkin tak dilindungi oleh kebudayaan kuno lainnya, dalam arti jumlah aspek-aspek, terutama pemerintahan yang efisien. Pada 6 zaman lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Berlangsung selama lebih dari 1 abad. Melalui datangnya abad gelap, kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur lagi. Yang keenam itu ada abad pertengahan. Ada 2 kekuatan yang berkembang dalam abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani kebudayaan tumbuh dan kekristenan pada saat itu. Yang ketujuh itu ada yang namanya zaman feodalisme dan kesatriaan. Feodalisme adalah sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dan kekacauan setelah jauhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Yang ke-8 itu ada yang namanya zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Pada zaman tersebut berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 dan 17 sampai 17. Renaissance sangat penting bagi latihan dan pendidikan jasmani karena ditandai timbulnya pemikiran pentingnya jasmani sebagai bagian dari keseluruhan individu yang menjadi kepercayaan pada umumnya. 9 itu ada yang namanya zaman pendidikan jasmani modern dan Eropa. Nah, di zaman ini, zaman Eropa ini, Renaissance tumbuh bersama dengan reformasi Protestan. Budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme memandai timbulnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Yang ke-10 nih, yang terakhir. Yang ke-10 itu adanya zaman nasionalisme. Zaman nasionalisme itu adalah membawa asas pendidikan universal. Nasional telah berhasil membuat warga negara taat pada negara pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Jelaskan tentang sejarah olahraga internasional. Asal mula olahraga tidak diketahui secara pasti dalam sejarah. Bangsa primitif melakukan olahraga dan permainan sebagai berasaskan manfaat karena merupakan proses dari pengetahuan keberadaan mereka. Selain itu adalah sebagai alat untuk mewariskan budaya dan suku. Permainan dan olahraga juga sebagai alat komunikasi, saran, kepercayaan, dan alat untuk memperkuat diri serta alat rekreasi. Melalui beberapa abad, masa kebangkitan berbagai kebudayaan manusia berlangsung secara pasti dengan bukti peninggalan-peninggalan seperti permainan dan olahraga setiap kebudayaan. Pada puncak kebesarannya pada zaman Greek dengan menggunakan kesempurnaan simetri tubuh dengan permainan dan olahraga sebagai penghormatan pada dewa-dewa. Contoh terbaik adalah Olimpiade. Lalu pada abad pertengahan adalah evolusi dari olahraga yang ditekankan dengan sikap asketik serta ditekankan politik aristokrasi. Olahraga terus tumbuh dengan bentuk-bentuk yang sangat sederhana karena aktivitas fisik diakui sebagai alat untuk pendidikan. Sekolah menerimanya dan disebut sistem gimnastik, di mana berkembang di negara Denmark, Swedia, dan Jerman yang ditunjukkan mengutamakan pendidikan. Pada negara Inggris, mengenai olahraga dan sportivitas merupakan hal yang penting baginya, dan karenanya dipakai dalam program sekolah mereka
dengan tujuan pengembangan ini tersebut dengan tradisi watak bangsa Inggris yang kuat. Pertandingan olahraga seperti golf, tenis meja, kriket, bowling, panah, dayung, tinju, gulat, hoki, sepak bola, atletik, dan masih banyak lainnya. Ketika kerajaan Inggris menyebar menguasai banyak bagian dunia, demikian pula olahraga di negara Inggris menggunakan olahraga sebagai alat rekreasi dan pendidikan. Menyampaikan materi sejarah pendidikan dan olahraga di Indonesia. Langsung saja. Merupakan salah satu mata pelajaran penting di Indonesia. Hal ini bisa dilihat, mata pelajaran ini selalu hadir baik di tingkat dasar, menengah, dan atas. Kehadirannya memang bukan yang utama, tapi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mata pelajaran ini juga merupakan mata pelajaran favorit peserta didik. Kini muncul beberapa pertanyaan. Sejak kapan pendidikan jasmani diajarkan di sekolah? Apa beda pendidikan jasmani dan olahraga? Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah susunan kabinet pertama di mana kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Pada waktu itu, pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang olahraga. Namun pada waktu itu, karena baru dalam taraf penataan, kegiatan pendidikan jasmani belum banyak dirasakan. Permulaan tahun 1946, para pemimpin olahraga terdiri dari Ex Gelora, Ex Putra, dan Ex Isi mengadakan pertemuan di Surakarta dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh, yang mana pada pertemuan tersebut terdapat keputusan penting sebagai berikut. 1. Pertemuan itu dinamakan Kongres Olahraga Pertama pada tahun 1946. Yang kedua, nama Persatuan Olahraga di Indonesia. Untuk hubungan luar negeri, bentuklah Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI. Kegiatan KORI digiatkan cabang olahraga yang telah jadi anggotanya pada zaman Sumpah Pemuda. Mereka menjadikan sebagai tekad perjuangan bangsa Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka,